Duel menarik antara AC Milan versus Udinese di lanjutan Serie A Italia berlangsung pada Sabtu dini hari di Blu Energy Stadium. Turun dengan kekuatan penuh, Il Diavolo sempat kesulitan membongkar lini belakang tuan rumah meski tampil menyerang. Mereka baru bisa memecah kebuntuan di menit ke-42 melalui Rafael Leao. Sebelum jeda, Milan kembali menambah keunggulan lewat Strahinja Pavlovic di menit ke-45+1. Namun, laga berubah menjadi momen yang menegangkan ketika Mike Maignan harus ditanduk keluar lapangan setelah mengalami benturan kepala hebat dengan rekan satu timnya Alex Jimenez. Insiden ini terjadi di menit ke-55 ketika Maignan mencoba menyapu bola berbahaya dari arah serangan Udinese. Dalam upaya tersebut, ia justru menabrak Jimenez yang juga tengah bergerak ke arah bola dan keduanya mengalami benturan kepala yang sangat keras. Kedua pemain langsung tergeletak di atas lapangan. Maignan tampak kehilangan kesadaran sesaat setelah tabrakan. Hal itu memicu reaksi cepat dari tim medis. Wasit langsung menghentikan permainan meskipun Udinese saat itu sedang mengarah ke gawang kosong. Tim medis langsung diminta masuk ke lapangan dan Maignan segera ditempatkan dalam posisi pemulihan sebelum ditanduk keluar lapangan dan dibawa ke ruang perawatan. AC Milan kemudian merilis pernyataan resmi yang menenangkan publik di mana Maignan dalam kondisi sadar ketika meninggalkan lapangan. Namun, laporan lanjutan menyebutkan bahwa kiper timnas Prancis itu segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, mengingat betapa seriusnya insiden tersebut. Sementara itu, Alex Jimenez sempat melanjutkan permainan selama sekitar 15 menit pasca benturan. Meski begitu, ia terlihat tidak berada dalam kondisi terbaik. Alex Jimenez akhirnya ditarik keluar setelah bek Milan Fikayo Tomori memberikan sinyal bahwa Jimenez harus diganti. Pemain muda itu kemudian meninggalkan lapangan sambil berjalan dengan ekspresi linglung, menguatkan kekhawatiran soal protokol penanganan gegar otak di lapangan. Setelahnya, Milan tak mengendurkan serangan. Mereka bisa menambah keunggulan di menit ke-74. Milan menyusun serangan dengan baik dari belakang. Pantulan bola dari Tammy Abraham membebaskan Theo Hernandez di sisi kiri. Theo menusuk hingga kotak penalti, lalu melepaskan sepakan keras. Kerasnya laju bola tak kuasa dibendung oleh Okoye. Pesta gol Milan berlanjut di menit ke-81. Tim tamu melancarkan serangan cepat. Abraham memindahkan bola dari sisi kanan ke Leao yang tak terkawal di sisi kiri. Leao memberikan bola kepada Reinders yang menyonteknya menjadi gol. Tak ada tambahan gol di sisa laga. Milan mengakhiri 90 menit dengan kemenangan 4-0. Tambahan 3 angka membuat Milan kini meraih 51 poin di urutan ke-9. Mereka hanya tertinggal 1 angka dari Fiorentina di posisi ke-8. Sementara Udinese berada di peringkat ke-11. Tim Zebra kecil meraih 40 angka. Sementara itu, gelandang keturunan Indonesia Tijani Reinders yang mencetak gol keempat untuk Milan menjadikannya sebagai pemain Belanda kedua yang berhasil mencetak 2 digit gol dalam satu musim Serie A untuk Rossoneri. Ini merupakan kali kedua musim ini Rossoneri mencetak 4 gol dalam satu pertandingan. Dengan gol yang dicetaknya beberapa menit sebelum laga usai, Reinders menjadi pemain Belanda kedua yang mencetak 10 gol atau lebih dalam satu musim Serie A untuk Milan. Sebelumnya, hanya Marco van Basten yang pernah mencapai prestasi tersebut. Nama-nama besar seperti Patrick Kluivert, Ruud Gullit, dan Clarence Seedorf tak pernah mampu melakukan hal tersebut. Tijani Reinders sejauh ini mencetak gol ke gawang Monza, 2 gol ke gawang Empoli, serta masing-masing 1 gol melawan Verona, Roma, Parma, Inter, Torino, Como, dan kini ke gawang Udinese. Selain itu, ia juga mencatatkan 4 assist di Serie A, 3 gol di Liga Champions, dan 1 gol di Coppa Italia. Secara keseluruhan, ia telah mengoleksi 14 gol dan 4 assist di musim 2024-2025 sejauh ini. Berkat penampilan apiknya di musim ini, saudara dari Eliano Reinders itu menjadi satu di antara pemain yang paling berpengaruh untuk Milan saat ini. Memiliki peran sebagai gelandang, Reinders dikenal gemar membantu serangan. Oleh karenanya, ia diminati oleh beberapa klub besar Eropa. La Gazzetta dello Sport melaporkan Real Madrid dan Manchester City adalah 2 di antaranya. Bagi Real Madrid, Reinders diproyeksikan untuk menambah kedalaman skuad. Selain itu, Reinders juga memberikan persaingan positif dengan Jude Bellingham. Sementara itu, Manchester City sedang mencari gelandang serang baru setelah Kevin De Bruyne memilih untuk angkat kaki. The Citizens menilai profil Reinders sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Pep Guardiola. Namun, Real Madrid dan Manchester City hanya akan gigit jari sebab
Tijani Reinders tidak tertarik hengkang pada musim panas tahun ini. Kesetiaan Tijani Reinders kepada Milan sudah ditunjukkannya pada musim dingin kemarin. Gelandang 26 tahun itu menutup pintu rapat-rapat bagi tim yang ingin memboyongnya. Bahkan, Tijani Reinders akhirnya memperbaharui kontraknya di Milan. Saat ini, kakak dari Eliano Reinders itu terikat kontrak hingga 2030. Meski AC Milan pulang dengan kemenangan telak serta torehan rekor pribadi yang gemilang dari Tijani Reinders, pertandingan ini justru akan lebih dikenang karena insiden mengerikan yang menimpa Mike Maignan. Kiper utama Rossoneri itu harus meninggalkan lapangan akibat benturan keras dengan rekan satu timnya. Kemenangan ini pun terasa pahit bagi Milan, sebab di balik selebrasi 3 poin dan performa impresif tim, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa salah satu pemain kunci mereka mengalami cedera dalam kondisi yang seharusnya bisa dicegah. Tak hanya Mike Maignan, pemain muda Alex Jimenez juga dikabarkan mengalami cedera dalam laga tersebut. Hal itu semakin menambah daftar kekhawatiran bagi AC Milan. Cedera pada pemain muda potensial tentu dapat menjadi kerugian ganda, baik dari sisi perkembangan individu maupun kedalaman skuad. Kini, semua perhatian tertuju pada perkembangan kondisi Mike Maignan dan Alex Jimenez. Seluruh fans Rossoneri, bahkan pecinta sepak bola netral, berharap keduanya bisa segera pulih dan kembali menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Sepak bola adalah tentang semangat dan persaingan, bukan tentang kekerasan dan ketakutan. Semoga tragedi ini menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak lagi terulang di masa mendatang.